Usai prosesi pernikahan di Bali, rencananya pasangan pengantin baru ini akan menghelat resepsi pernikahan di Jakarta. Hanya saja, janji suci di altar pernikahan yang dihelat di Pulau Dewata tahun 2013 silam kini tinggal kenangan. Bahkan sayup-sayup kenangan manis itu perlahan sirna pasca terjualnya salah satu simbol pernikahan, yaitu sebuah kado mobil supercar yang Selasa lalu sudah terjual di sebuah showroom mobil bekas yang diantar Giselle sendiri di tengah guyuran hujan. Meski sempat menuliskan status dan emotikon sedih atas terjualnya simbol yang menyimpan banyak kenangan bersama Gading, namun kemarin Giselle menanggapinya santai, sementara Gading lebih datar ekspresinya. Emang mobilnya udah umurnya, maksudnya bukan umurnya, maksudnya udah cukup waktunya, terus memang kekecilan, terus bantingannya keras. Saya lagi sering nyetir sendiri untuk olahraga dan segala macem, kerasa juga gitu, kerasnya jadi ganti aja. Iya, itu haknya dia, mobil-mobilnya dia. Tampilan kompak dengan setelan kapal yang ditunjukkan keduanya kemarin mungkin boleh dibilang berhasil untuk menutupi nokta hitam di balik perceraian yang masih berkabut misteri. Namun tak bisa dipungkiri jika Gading menyimpan kecewa atas keputusan sang istri. Lantas, jika bukan ada pihak ketiga, apa yang membuat kehangatan mereka membeku? Bukankah cinta itu mudah luntur karena hadirnya orang ketiga? Kasihan loh, nangis nyangkut-nyangkut loh pautin orangnya. anak orang, dia juga mungkin punya keluarga. Sekali lagi nggak ada kabar yang benar tentang orang ketiga. Mending Ica Gwen butet, astaga Tuhan. Kalian ada-ada aja. Itu mereka memang masih, ya saya bilang seumur jagung. Memang dalam tahap orang itu dewasa untuk berumah tangga, berarti banyak pemikiran yang sudah harus dimatangkan lagi untuk bersatu. Giselle yang seperti patah gitu ya, patah harapan, nampaknya emang udah lama sih keputusasaan ini terjadi, sudah cukup lama. Giselle merasa harapannya tidak dapat terpenuhi itu, terus kemudian Gading juga merasa dia juga banyak salahnya juga kayaknya ya, jadi ya nggak ketemu. Kabar lain berhembus jika pergaulan bebas seperti rutin dugem di klub malam hingga sempat terciduk saat razia di kawasan Kemang beberapa waktu lalu membuat dua sejoli ini terjerembab dengan pergaulan yang nyaris tanpa privasi. Kediamannya bahkan diisukan kerap jadi tumpangan teman atau sahabat Giselle yang ingin menginap, seperti Butet alias Sri Devi. Itu kondisi sebenarnya kayak aku lagi sama Butet baring-baring di tempat tidur siang-siang, dan Mas Gading pulang. Terus ya Mas Gading tuh kan orangnya cuek sekali, dan maksudnya nggak ada marah kan, ada tipe laki-laki kan berbeda-beda, kepala rumah tangga ada yang nggak boleh teman masuk kamar juga ada. Kan memang tidak semua orang bisa menerima pemikiran itu kan, jadinya kesannya seperti aneh. Ketiadaan jarak antara teman dan kehidupan pribadi itu bahkan disebut-sebut kerap memantik percikan konflik kecil hingga Giselle dan Gading sesekali terlibat debat hebat. Ya, tiap manusia pasti punya masalah, cuma kan terus berantem jadi musuhan, nggak? Ya pokoknya hidup harus dijalanin gitu. Jika bukan Gwen atau Butet alias Sri Devi yang membuat cemburu Giselle, atau pria bernama Lucky Lee, pengusaha muda yang belakangan disebut-sebut dekat dengan Giselle, lantas mungkinkah hanya karena percekcokan demi percekcokan yang membuat kehangatan cinta Gading Giselle membeku? Bukankah Giselle mengidolakan keluarga harmonis seperti pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia? Lantas, mengapa hanya karena cekcok harus bercerai? Orang itu loh, yang orang Singapura itu loh, badannya yang kotak-kotak itu loh, tapi kan gimana ya? Ya orang setutup pantat. Ngaco kalian itu, kasihan dia tuh orang Singapura. Baik sekali dia suka komenin Gempi apa segala macem. Mungkin pada berspekulasi karena suka ngomongnya tuh pakai hun gitu loh. Ya mungkin dia emang begitu orangnya.